Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 RPL, kita lanjut di materi basis data ya. Kali ini kita akan langsung mulai mengenal SQL, Structured Query Language, dan juga akan mempraktikkan pengelolaan database sederhana dengan menggunakan MySQL. Nanti kita akan lihat-lihat dulu apa sih SQL itu, kemudian kita akan mengenal klasifikasi perintah dasar SQL, kemudian kita akan membuat database dengan menggunakan MySQL, dan juga kita akan mengelola database dengan menggunakan MySQL juga. SQL itu kependekan dari Structured Query Language atau bahasa query terstruktur. Query itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih diartikan sebagai permintaan ya. Permintaan. Jadi permintaan yang dikirim ke server yang mengharapkan jawaban atau respon dari server berupa data. Karena yang diminta itu adalah data dengan menggunakan bahasa SQL. Kemudian server yang menjalankan SQL akan melakukan respon sesuai dengan query yang dikirim. Kemudian respon tersebut dikirim ke klien, ke pihak yang meminta atau pihak yang mengirimkan query itu. Pada dasarnya, SQL ini digunakan untuk mengakses, menganalisis, dan memanipulasi data dalam basis data digital ya. Jadi query-query yang nanti akan kita buat, akan kita praktekkan itu berkaitan dengan pengaksesan, analisa, dan manipulasi data. Jadi nanti kita akan mencoba membuat database dan mengisinya dengan data di dalam RDBMS. Kemudian kita akan berikutnya kita akan belajar bagaimana mengakses, menganalisa, dan memanipulasi data itu dengan menggunakan RDBMS juga. Nah, RDBMS yang kita pakai atau Relational Database Management System itu adalah RDBMS yang menggunakan SQL. Ya, contohnya adalah MariaDB atau bisa juga menggunakan MySQL. Dua RDBMS ini itu dia menggunakan SQL sebagai bahasa query-nya. Kalau kalian masih ingat, RDBMS itu adalah software yang dia bisa menyimpan dan menyediakan fitur-fitur untuk mengakses, menganalisis, dan memanipulasi data dalam basis data. Dinamakan RDBMS, Relational Database Management System ya. Kemudian untuk perintah dasar SQL ini ada 3, ada DDL, DML, dan DCL. DDL itu kependekan dari Data Definition Language. Dia berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Jadi kalau kita membuat database dan juga membuat tabel-tabel di dalam database itu, kita nanti akan menggunakan perintah-perintah DDL, Data Definition. Meliputi berapa kolom tabelnya, berapa kemudian setiap kolom itu tipe datanya apa, dan lain sebagainya. Nama tabelnya apa, nama databasenya apa, dan lain sebagainya itu masuk ke dalam perintah DDL. Contohnya create, alter, dan drop. Create ini digunakan untuk membuat database, baik database maupun tabel. Membuat database dan membuat tabel sama-sama menggunakan perintah create. Kemudian alter ini digunakan untuk merubah struktur database ataupun struktur tabel. Misalnya mau mengganti kolom, menghapus kolom kah, menambah kolom kah, atau mengganti tipe data suatu kolom, mengganti nama, dan seterusnya. Ini bisa pakai alter. Kemudian untuk drop ini digunakan untuk menghapus database atau tabel atau yang lain. Jadi drop ini digunakan untuk menghapus. Kemudian yang kedua itu DML atau Data Manipulation Language. Ini berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data atau record dalam tabel. Bisa select untuk menampilkan data, mengakses data, bisa insert untuk menambahkan data, update untuk mengupdate data, mengubah data ya, delete ini untuk menghapus data. Ini perintah-perintah yang ada dalam DML. Kemudian kelompok perintah yang ketiga adalah DCL atau Data Control Language. Ini berhubungan dengan manipulasi user dan hak akses. Ada grant, ada revoke. Nah, ini manipulasi user dan hak akses ini digunakan untuk membatasi siapa-siapa saja user yang bisa mengakses data-data tertentu. Jadi ada RDBMS yang kita pakai nanti itu bisa MariaDB atau bisa juga MySQL, itu dia bisa dikasih login dengan masing-masing user itu bisa menggunakan username dan passwordnya sendiri-sendiri, dan juga bisa diatur
setiap user itu dia bisa melakukan apa saja dalam database itu. Misalnya hanya membaca saja, menampilkan data saja, atau dia bisa mengubah, atau bahkan dia bisa menghapus, atau dia bisa diberi hak seluruhnya dan sebagainya. Oke, berikutnya nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya ke Bu Dewi atau Bu Dina. Sekarang kita akan mencoba membuat dan mengelola database sederhana. Gitu ya. Oke, untuk membuat dan mengelola database kita pakai Exam. Di Exam itu ada SQL Server ya. Bagi yang kemarin masih belum berhasil menginstal Exam, bisa merujuk ke mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Di situ sudah ada video untuk melaksanakan instalasi Exam. Ya, ini yang akan kita pakai. Kemudian pastikan Apache dan MySQL ini jalan, dua-duanya Apache dan MySQL jalan. Jika kalian masih dalam kondisi stop seperti ini, maka kalian harus klik Start Apache dan juga Start MySQL. Seperti itu. Kemudian untuk mengakses MySQL melalui CLI atau Command Line Interface, kita bisa masuk ke Shell, pilih Shell ini. Kemudian di sini kalian bisa ketikkan MySQL -u spasi root, ini username. Jadi perintah MySQL ini dipakai untuk memanggil atau menjalankan MySQL. Kemudian spasi -u ini digunakan untuk mendefinisikan username. Karena kita belum bikin user, kita bisa pakai user root. User root ini artinya super user, dia user yang bisa melakukan apa saja dalam database itu. Kemudian -p ini kita untuk menspesifikasikan passwordnya. Nah, karena passwordnya belum kita set juga, kita bisa langsung enter aja. Kemudian akan ada tampilan untuk meminta password seperti ini. Karena passwordnya belum ada, kalian juga bisa langsung enter. Nah, berikutnya kalian akan langsung masuk ke interface-nya MariaDB. Bagi yang pakai Exam versi 330 ya, 330 ke atas. Bagi yang menggunakan Exam yang lama, di sini akan tampil MySQL. Apakah berbeda? Sama saja, jadi saya tidak mempermasalahkan kalian pakai MariaDB atau pakai MySQL karena sama saja. Oke, untuk database yang akan kita buat, database sederhana yang akan kita buat adalah database yang kemarin kita gambar model fisiknya ya, database perpustakaan yang terdiri dari tabel siswa, guru, karyawan, buku, dan kategori. Nah, ini nanti akan kita translasikan ke dalam database fisik di RDBMS menggunakan bahasa SQL. Yang pertama-tama kita buat database-nya dulu. Jadi ini nanti setiap satu kotak ini akan dibuat ke dalam satu tabel. Jadi di sini akan ada 1, 2, 3, 4, 5 tabel. 5 tabel ini akan disimpan dalam satu database dengan nama perpustakaan. Oke. Untuk membuat database kita bisa menggunakan perintah create database, kemudian diikuti dengan nama database yang akan kita buat. Jadi kalau mau membuat database perpustakaan, caranya create spasi database spasi perpustakaan. Kalau database-nya lain selain perpustakaan, caranya tetap sama, create spasi database spasi nama database yang lain. Misalnya mau membuat database sekolah, berarti create spasi database spasi sekolah. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa perintah yang kita jalankan itu tampil, maksudnya sukses ya? Di situ akan ada keterangan query OK, one row affected misalnya. Ketika ada keterangan query OK ini berarti query yang kita kirim itu nggak ada masalah. Tapi belum tentu query itu sesuai dengan apa yang kita mau ya. Bisa jadi query-nya benar karena tidak ada salah ketik, tapi hasil yang kita inginkan tidak sesuai dengan yang kita mau karena ada kesalahan logika dalam query dan seterusnya. Tapi intinya jika ada keterangan query OK ini, berarti query yang kita ketikkan itu benar, tidak ada salah ketik.
Kemudian database perpustakaan ini sudah ada, ketika sudah ada query OK ini sudah ada. Kalau pengen tahu database-nya sudah terbuat atau belum, kalian bisa menggunakan perintah show database, enter. Nah, di sini akan muncul seluruh database yang ada dalam RDBMS kalian, ya. Jadi di Bu Dewi ini ada ICOM Indonesia, Information Schema, MySQL, Performance Schema, Perpustakaan, PHP Admin, dan Test. Nah, ini database yang baru saja kita buat dengan nama perpustakaan sudah muncul di sini. Tampilan dari hasil show database ini itu akan berbeda-beda sesuai dengan database yang ada di komputer kalian masing-masing, ya. Jadi tidak sama, karena Bu Dewi sudah ada beberapa database, maka akan tampil seperti ini. Kemudian untuk memilih database yang akan kita manipulasi datanya, manipulasi itu artinya akses, isi data, kemudian hapus data dan sebagainya. Kita akan pakai database perpustakaan, ya, sehingga di sini kita harus spesifikasikan database-nya dulu. Pilih database dulu dengan menggunakan perintah use perpustakaan. Kalau misalkan di sini masih ada keterangan none seperti ini, berarti belum ada database yang terpilih, belum ada database yang aktif, sehingga kita harus memilih salah satu database yang akan kita pakai. Di sini kita mau pakai database perpustakaan yang baru saja kita buat. Kemudian enter, database change, database berhasil dirubah ke database perpustakaan. Jadi nggak lagi none. Oke, kemudian kita mau buat tabel kita yang pertama, yaitu tabel siswa. Caranya adalah dengan menggunakan create table spasi nama tabel. Jadi kalau tabelnya siswa, maka kita juga buat create spasi tabel spasi siswa sesuai dengan namanya. Kemudian buka kurung, boleh enter. Kemudian kita buat kolom yang pertama, ada NIS dengan tipe data integer panjangnya 6. Kemudian selain itu NIS juga bertindak sebagai primary key. Di sini ada gambar kunci seperti itu. Sehingga kita bisa buatnya NIS integer 6 primary key seperti ini. Ya, kemudian untuk kolom yang kedua, nama varchar 50. Nama varchar 50. Perhatikan anak-anak bahwa kalian dalam membuat nama tabel ataupun nama database itu tidak boleh dengan ada spasi atau karakter khusus, ya. Jadi kalau kalian perlu space antara satu kata dengan kata yang lain, kalian bisa menggunakan underscore. Contoh di kolom ketiga, kode kelas ini terdiri dari 2 kata, tapi tetap tidak boleh kalian pakai spasi. Jadi bisa kalian ganti dengan underscore. Kode kelas varchar 6. Kita buat kode kelas varchar 6. Kemudian yang terakhir adalah kode jurusan varchar 5. Kode jurusan varchar 5. Oke. Jangan lupa kurung tutup. Ini kan kita ada buka kurung. Untuk yang kolom terakhir jangan lagi ada koma. Jadi koma ini digunakan untuk kolom-kolom yang pertama sampai yang sebelum terakhir. Pada kolom yang terakhir tidak lagi koma, tapi kalian tutup kurung seperti ini, kemudian titik koma. Oke. Query OK. Kemudian zero row affected karena memang belum ada datanya, tapi tabel kita sudah terbentuk. Kalau pengen tahu tabel-tabel yang sudah ada pada database perpustakaan, kalian bisa pakai show tables seperti ini. Show tables itu digunakan untuk melihat tabel apa saja yang sudah ada di database perpustakaan. Ini sudah muncul, tabel kita sudah tersimpan dengan nama siswa. Sekarang kita move on ke tabel berikutnya. Tabel guru. Ada NIP integer 14, dia primary key. Create tabel guru, buka kurung, NIP integer 14 primary key. Kemudian yang kedua adalah nama varchar 50. Oke, kita buat nama varchar
50. Kemudian tutup kurung, titik koma. Sudah terbuat tabel guru. Tabel berikutnya adalah karyawan, ada nomor karyawan integer 3 dan nama varchar 50. Berarti kita buat tabel karyawan, create tabel karyawan. Kalian tidak boleh membuat dua tabel dengan nama yang sama, jadi satu nama hanya untuk satu tabel pada database yang sama. Kalau databasenya beda, nama tabelnya ada yang sama, nggak masalah. Yang pertama nomor nomor karyawan integer 10 ya tadi ya. Oh 3, sorry. Integer 3 primary key. Kemudian ada nama varchar 50. Nama varchar 50. Oke. Ini ada kesalahan di sini. Ini seharusnya nama varchar 50 ya, jangan ditiru dulu. Kalian jangan meniru 5 maksudnya. Kalian tuliskan nama varchar 50 seperti gambarnya. Oke. Kemudian kolom yang ketiga adalah buku, nomor buku, judul, pengarang, tahun terbit, penerbit. Sampai sini saja kita buatnya ya, karena kita belum belajar foreign key, belum belajar membuat relasi dalam MySQL. Jadi kita bikinnya kolom 1, 2, 3, 4 sampai penerbit. Create table buku. Yang pertama adalah nomor buku varchar 10 primary key, varchar 10 primary key. Kemudian yang kedua adalah judul varchar 255. Kemudian yang ketiga adalah pengarang varchar 150. Pengarang varchar 150. Kemudian tahun terbit, date. Yang kasih date, tahun terbit, date. Kemudian penerbit varchar 100. Yang terakhir penerbit varchar 100. Oke, tutup kurung, titik koma. Untuk tabel kita yang keempat, buku. Lalu tabel kita yang terakhir ada tabel kategori dengan kolom kode kategori integer 2 dan nama kategori varchar 50. Create tabel kategori, nomor kategori integer 2 primary key. Kemudian nama kategori varchar 50, koma, enter. Oke, tabel sudah terbuat semua. Untuk mengecek lagi, untuk melihat tabel-tabel bisa kita show table seperti ini. Sudah ada tabel buku, guru, karyawan, kategori, dan siswa. Kemudian kalau kalian pengen tahu struktur tabel, itu kalian bisa menggunakan DESC, kemudian diikuti dengan nama tabel. Misalnya DESC buku, maka di situ akan menampilkan tabel buku beserta kolom-kolomnya dan tipe-tipenya apa saja. Jadi contoh DESC buku ya. Di sini akan muncul kolom-kolom pada tabel buku itu, nomor buku, judul, pengarang, tahun terbit, dan penerbit dengan masing-masing tipenya, panjangnya, kemudian apakah dia primary key dan lain sebagainya strukturnya. Misalnya kita juga pengen lihat struktur dari tabel siswa, misalnya DSC siswa. Nah, di sini akan muncul data-data pada bukan data. Di sini akan muncul struktur dari tabel siswa. Ada NIS, nama, kode kelas, kode jurusan. Kemudian kita akan lanjut tentang mengisi database ya. Mengisi data pada tabel.
mengisi data pada tabel. Kita akan pakai tabel siswa. Tabel siswa itu strukturnya seperti ini. Ada NIS, nama, kode kelas, kode jurusan. Nah, untuk menambahkan data, kita bisa menggunakan insert into, kemudian diikuti dengan nama tabel, kemudian diikuti dengan values, kemudian diikuti dengan buka kurung data yang pertama. Untuk integer, karena dia berupa data numerik atau angka, maka kalian bisa langsung menuliskan angkanya. Misalnya 101. Kemudian untuk varchar, tipe varchar, karena dia adalah karakter ya, maka dia harus dikasih quote 1 seperti ini, atau quote 2 juga boleh. Misalnya Santi. Oke. Kemudian data yang ketiga, kode kelas. Ini kalian nggak boleh bolak-balik ya, Kode kelas misalnya 11 RPL 3. Kemudian kode jurusan RPL seperti ini. Nah, query OK, one row affected, one warning. Kalau seperti ini berarti data sudah masuk. Untuk memastikan, kita bisa menggunakan select. Select ini dia digunakan untuk menampilkan data, seluruh data yang ada pada tabel. Jadi select bintang ini digunakan untuk menampilkan seluruh data yang ada pada tabel. Jadi select bintang from siswa artinya query untuk menampilkan seluruh data dari tabel siswa. Muncul tabelnya. Datanya 101 Santi 11 RPL. Oh, tiganya nggak masuk karena kode kelas itu dibatasi 6 karakter ya, jadi tiganya nggak masuk, nggak masalah. Kemudian kalau mau menambahkan data beberapa sekaligus, kalian bisa lakukan juga dengan memisahkan setiap data dengan menggunakan koma. Jadi satu data dimasukkan dulu, kemudian koma, kemudian data berikutnya. Misalnya 102 Budi, ini data yang kedua ya, 11 RPL 3, kemudian RPL. Nah, untuk data berikutnya kalian bisa kasih koma, 103 misalnya, kemudian Joko, 11 RPL 4, RPL. Data berikutnya kalian juga bisa pisahkan lagi dengan koma, Jana 11 RPL 5, RPL. Ini data contoh ya. Misalnya ini adalah data yang terakhir, kalian nggak perlu kasih koma lagi, kasih aja tanda tutup kurung kemudian titik koma. Oke, sorry, kelebihan tutup kurung. Kita ulang, kalau ada seperti itu error ya. Kita ulang. Nah, ini kelebihan tutup kurung, kasih titik koma langsung. Oke, jadi yang benar seperti ini di query kita yang kedua. Kemudian untuk memastikan dia masuk apa enggak, kita bisa select bintang from siswa, kemudian enter. Nah, data-data yang tadi kita sudah inputkan itu masuk semua ke tabel siswa. Oke, sekarang berikutnya untuk delete. Kita bisa memanfaatkan primary key sebagai identifier. Jadi memang primary key itu fungsinya untuk mengidentifikasi dan membedakan satu data dengan data yang lain. Misalnya kita akan menghapus nama siswa dengan nama Santi, maka kita bisa pakai primary key untuk merujuk si Santi ini. Jadi hapus siswa dengan NIS 101, itu seperti itu maksudnya. Tidak bisa kita merujuk seperti ini. Hapus siswa dengan nama Santi. Lah, kalau misalnya dalam satu tabel itu yang nama Santi ada banyak, maka akan terhapus semua. Tapi kalau nomor induk primary key itu pasti akan berbeda-beda. Jadi Santi, Budi, Joko, Jana ini kan nggak sama nomor induknya, sehingga kita bisa spesifikasikan secara langsung yang mau dihapus itu Santi dengan nomor induk 101. Jadi kita bisa delete. Untuk perintah menghapus itu menggunakan delete from siswa where NIS, di mana NIS sama dengan 101.
Jadi hapus dari tabel siswa di mana NIS sama dengan 101. Oke, query oke. Kemudian untuk memastikan apakah si Santi sudah terhapus apa belum, kita bisa cek lagi, tampilkan data dari tabel siswa dengan cara select bintang from siswa. Nah, si Santi sudah terhapus. Oke, misalnya kemudian kita mau update ya. Berikutnya setelah delete adalah update. Kita mau update. Si Jana ini misalnya ternyata namanya salah saja, ini namanya bukan Jana tapi namanya aslinya Dinda misalnya. Nah, kita bisa ganti dengan menggunakan update, perintah update siswa, set nama sama dengan Jana, where NIS sama dengan 104. Jadi kita bisa lakukan update pada tabel siswa, kita set, namanya harusnya Dinda ya. Nama Dinda, where NIS sama dengan 104. Nih, jadi kita lakukan update pada tabel siswa, kita set namanya menjadi Dinda, di mana yang di set menjadi Dinda? Yang di set menjadi Dinda adalah siswa dengan NIS 104. Jadi bisa kita kasih where di belakang seperti ini. Enter. Kemudian kita bisa cek, select bintang from siswa. Siswa dengan NIS 104 dia berganti dari Jana menjadi Dinda. Oke, begitu anak-anak cara membuat dan mengelola database secara sederhana. Berikutnya nanti kita akan masih banyak belajar yang lain lagi, mulai dari seleksi bersyarat, update bersyarat, dan lain sebagainya. Jangan lupa kalian kuatkan pembelajaran kalian di lesson berikutnya dan juga dikerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.